Pak Danang, di luar kesibukan organisasi, perusahaan, dan yang lain-lain, ini hobinya apa kalau Pak Danang? Saya tuh orang seni, saya suka interior, saya suka utik-utik gambar, saya jagoan menggambar, Ya, gambar manual dan gambar komputer, saya suka interior, touch up. Dan selain itu apa ya? Tidak banyak sih. Dan berkebun di rumah. Bapak kebun. Oke, oke. Gitu, Kalau untuk memaintain kesehatan apa yang Pak Danang lakukan? ya saya olahraga ringan, Mas. Oke. Olahraga ringan itu nggak perlu ke gym, nggak perlu cukup di rumah push up yang banyak, main dumbbell sedikit, nggak usah terlalu ekstrim ya. Saya juga tidak terlalu hobi dengan sepeda misalnya. Banyak teman-teman yang main sepeda, saya nggak terlalu. Tapi olahraga yang buat saya adalah olahraga yang bisa dilakukan di rumah dengan apa yang ada. Itu aja udah cukup. Itu cukup ya. Jadi mengoptimalkan apa yang ada di rumah. Sure. Bisa berenang di rumah, kebetulan saya bikin kolam renang kecil, kita bisa berenang sama anak-anak. Meskipun jarang, tapi ya bisa dipakai dan itu asik. Kita bisa berenang, beberapa lap, kita bisa makan dan minum di pinggir kolam. Istri saya paling suka berenang daripada saya. Dia lebih nikmatin berenang daripada aku. Berarti di rumahnya komplit nih Pak ya? Ada untuk tempat dumbbell, renang, dan lain-lain. Komplit semua di rumah ya? Ada. Ya, kami punya kolam renang cukup bagus, sekitar hampir 16 meter, cukup Lumayan panjang. tuh Pak. Cukup panjang untuk. Sudah hampir mendekati Olympic size. Wah, ya enggak lah. Ini saya 100 meter. Thank you Kang Edi. Ya. Untuk urusan kuliner, biasanya hobinya apa? Saya tidak terlalu antusias dengan makanan-makanan yang berbumbu. Ya, oke. Saya orang yang sangat konservatif di makanan. Saya suka makanan sederhana, misalnya nasi padang, rendang, sate ayam, ikan gurami goreng. That's all. Saya nggak suka masakan-masakan yang tasty, pedas, banyak bumbu. Menurut saya aneh. Makanan itu mestinya ya alami aja gitu. Tapi jangan mentah kayak sushi. Nggak suka. Tapi harus yang biasa-biasa aja. Saya sangat konservatif soal makanan. Bumbu itu cuma penyedap ya Pak ya? Ya mungkin cuma kecap, garam. Saya nggak suka saus, nggak suka pedas, nggak suka apa namanya yang putih-putih itu seperti pasta. Mayones, no. Kamu tuh kali Mas. Kalau milenial segini. Kalau untuk Western, hidangan Eropa? Ya itu aja. Hidangan Eropa juga relatif plain kan. Ya, Saya suka itu. Misalnya saya di rumah saya selalu makan ini sok bule-bule, tapi saya suka itu. Apa tuh? Roti tawar plain, kastengel yang plain kan, yang panjang, roti France itu. Dan itu aja, potong-potong atau roti tawar yang dibakar, kasih butter, mentega, udah. Garlic. Yang hampir nggak pakai garlic, nggak pakai apa namanya, seperti yang merah-merah apa tuh. Nggak pakai yang bergula-gula gitu. Pokoknya hanya itu aja. Saya sangat plain banget. Roti tawar juga cuma dengan mentega aja. Sudah cukup itu Pak ya? Sudah cukup. Dan itu sarapanku. Ditambah smoked beef? Nggak suka. Tidak suka? Itu yang dikomplainin bojoku Mas Edi. Oh gitu? Kenapa? Dia suka makanan yang unik-unik, aneh-aneh. Dan dia sangat eksperimental untuk urusan makan. kuliner ya? Kuliner. Saya sangat sebaliknya. Dan anak-anak saya ngikutin mamahnya daripada saya. Lalu jalan tengahnya gimana Pak? Ya pokoknya saya punya menu sendiri. Aneh pokoknya. Menu saya sendiri beda sama anak-anak dan istri. Saya sangat plain. Nah, di usia sekarang apakah sudah mulai membatasi makanan tertentu yang kata orang kan harus dikurangi? Ya. Misalnya kan
asupan lemak Ya. atau karbo atau apa? Ya kalau saya kan memang dari dulu orangnya sekecil ini, nggak pernah lebih gemuk, nggak pernah lebih kurus. Ya rata-rata di 60-62 kg, sangat kecil untuk cowok. Tapi untuk makanan saya memang eh, tidak banyak makan daging, tidak terlalu suka gitu. Meskipun mau, tapi tidak terlalu suka. Saya nggak suka steak, saya nggak suka makan apa sih daging-daging sapi. Tapi bukan vegetarian Pak ya? Bukan. Oke. Ya, saya suka banyak makan telur, sate ayam misalnya saya suka, ikan saya suka, tapi tidak terlalu berat apa heavy konsum untuk itu. Iya. Oke. Dan apakah itu saya mengurangi? Enggak mas, tetap aja biasa. Tapi yang banyak saya kurangi seperti permintaan ibu dokterku dan istriku Apa itu? adalah kurangi kandungan gula. Artinya Ya. nasi putih misalnya gantilah nasi putih merah. dengan nasi merah. Ini bojoku rewel banget soal itu mas, sangat rewel. Ganti nasi merah dan kemudian lebih banyak apa namanya istilah dia itu sayuran. Yang mana sayur harus dimasak bla bla bla. Nah itu aku nggak suka. Sukanya diapain? Direbus saja cukup. Sayur ditumis, dok, udah selesai gitu. Ini sayuran banyak banget, ada begini harus dibegitukan. Aduh, melihatnya sendiri udah mual gitu. Jadi kita udah tumis aja, selesai. Pokoknya ada sedikit rasa kecap, sedikit pedas. Sudah cukup. Oke. That's all. Tempe goreng pur. Telur rebus udah cukup. Cukup. Nah, di tengah kesibukan yang banyak ini bagaimana nih quality time dengan keluarga? Ah ya, tetap bagus. Saya lagi agak sedih karena kemarin sore anakku berangkat ke Nederland Iya. Oke. dan anak tertua saya itu cewek baru berangkat ke Utrecht. Dia melanjutkan kuliah di sana selama 6 bulan sebagai program dengan kegiatan di Universitas Gadjah Mada. Iya. Oke. Di 6 bulan ke depan saya nggak akan ketemu anak saya kecuali saya sempatkan waktu untuk nengok Ke dia sana. saja. Dan quality time sama keluarga saya kira bagus sih mas, walaupun saya sangat sibuk tapi anak-anak saya sangat paham hal itu dan kami bisa komunikasi dengan baik. Tidak setiap hari kita ketemu, dari dalam 1 minggu kita bisa ketemu 2-3 hari, itu udah menurut saya udah bagus. Anak saya yang satu yang terakhir baru mulai kuliah di UI mas, dia baru hari kemarin, Senin kemarin mulai kuliah. Seminggu sebelumnya masa orientasi mahasiswa itu. Jadi saat ini di rumah tinggal saya sama istri saya dan pasukan asisten rumah tangga sama sopir. Jadi kita berdua. Kita mengalami masa yang disebut masa kakek nenek tanpa cucu. Karena anak-anaknya kan keluar semua nih. Satu ke Belanda, satu ke UI yang kos di dekat UI. Artinya kita berdua udah jadi kakek nenek yang belum punya cucu. Ditinggal anak-anak. Terakhir nih, apa nih tipsnya untuk anak muda supaya bisa belajar baik dan hasilnya juga baik? Kalau saya kebetulan banyak diundang bicara di kampus, di SMA untuk memberikan apa namanya tips-tips gitu. Ya, oke. Leadership, komunikasi. Jadi satu pesan saya kepada teman-teman atau adik-adik mahasiswa atau calon lulusan mahasiswa itu adalah belajarlah dari hal yang tidak Anda pelajari di kurikulum. Ya. Kita selalu menekankan bagaimana mereka mesti belajar tentang financial quotient, pengetahuan tentang pengelolaan uang itu penting dan kampus tidak mengajarkan hal itu. Nah, mengapa ini menjadi salah satu hal yang harus diinjeksi kepada adik-adik mahasiswa? Karena satu, bahwa anak-anak mahasiswa ini cenderung nyaman hidup dengan subsidi orang tuanya. Ini berbeda sekali dengan negara-negara luar negeri yang mereka lebih modern. Mereka meminta anak-anaknya 18 tahun ke atas, you udah harus bisa self-sufficient. Mandiri itu secara finansial. Tapi anak-anak kita belum sampai ke situ, Mas. Bahkan usia mereka kuliah 22 sampai 23 tahun pun masih disubsidi orang tuanya.
Nah, menurut saya pergeseran budaya ini harus segera dilakukan. Maka anak-anak harus diajarkan tentang financial management. Ya. Hal yang tidak diajarin di kampus. Di dalam financial management itu ada pelatihan, ada pembelajaran tentang wira swasta, ada pembelajaran tentang kecerdasan akan uang gitu. Ya. Yang mana kampus agak sungkan untuk melatih hal itu. Ya kan? Karena tidak ada di kurikulum IPK juga nggak ada, di Kemendikbud juga nggak menerbitkan itu. Tapi ini menjadi satu penting sekali supaya anak-anak itu nanti lulus dari kampus atau sebelum mereka lulus, orientasi mereka bergeser dari yang lulus mau kerja di mana. Ya. Ini kan pertanyaan orang tua yang membuat anak-anak keliru arah gitu. Kamu kalau lulus mau kerja di mana? Mau nanti dikenalin papa, mama untuk kerja di perusahaan temannya papa, mama. Nah, mengajarkan nepotisme, ya kan? Nanti kalau mau lulus, nanti kerja di Setnek sana, di kementerian sana, ada teman papa atau papa kebetulan menteri di situ. Lo ngajarin nepotisme gitu. Tidak boleh gitu. Kita harus membawa anak kita untuk menuju kedewasaan mereka tanpa bantuan nepotis-nepotis kayak gitu. Tapi salah satu entry yang lain kita harus bekali mereka adalah peningkatan kemampuan mereka dalam hal wira swasta. Supaya kita bisa membantah bahwa 95% riset yang kami lakukan itu lulusan S1, SMA orientasinya kerja gitu. Nah, ini gila Mas, tidak ada yang orientasi membuka lapangan kerja gitu. Nah, ini dia untuk milenial sekarang nih ya. Tantangan nih. Ini kan tantangan sekarang. Mereka berpikir kalau keluar dari kampus ya harus kerja di mana? Ya di perusahaan ABCD. Mereka sebut perusahaan-perusahaan ternama itu. Terus saya bilang, bagaimana kalau semua orang berebut ke situ? Ada 2,1 juta lulusan S1 dan SMA setiap tahun. Dan saingan kamu berapa banyak? Kamu tidak akan dapat. Nah, ini yang harus digeser, pembelajaran tentang financial management, pembelajaran tentang wira swasta, pembelajaran tentang aspek kecerdasan keuangan itu menjadi penting. Kita harus membawa anak-anak kita menuju era yang berbeda daripada yang kita dulu alamin. Kita dulu zaman kita kan pasti gitu kan. Sebelum kawin ya, kerja dulu. Loh, wong desa ngomongin ngono ta? Ya kayak gitu, Mas. Iya. Ya kan? Harus Tapi sekarang harus direvolusi beda. ya Harus pemikirannya. direvolusi pemikiran itu. Dan itu harus dimulai dari generasi kita, Mas. Mungkin orang tua kita udah tidak mungkin berpikir seperti itu. Anak-anak di generasi di bawah kita pemikirannya juga mungkin berbeda. Tapi kita yang harus mulai mereform itu. Kita mulai menginjeksi virus-virus positif untuk merubah orientasi berpikir dari orientasi cari kerja ke orientasi wira swasta, orientasi dapat subsidi dari orang tua ke orientasi financial freedom gitu lah istilahnya lah, ke orientasi istilahnya mandiri secara keuangan. Nah, pergeseran-pergeseran ini memang butuh waktu. Tapi kalau nggak ada yang memulai seperti kita Mas, yang sampai akhir nanti juga nggak akan terjadi perubahan itu. Nah, kita harus mulai, Mas. Siap. Semoga ini bisa menjadi inspirasi nih buat penonton dan pembaca Voice of Indonesia. Thank you Kang Mas. Suhun Mas Edi. Siap.